dipersembahkan oleh Nah pemirsa, teman-teman saya ini sebenarnya jago buat kopi, tapi sekarang yang dapat tugasnya Mas Peng. Oh, Mas Pepeng. Ya. Boleh. Ini kopi dari Solok, Sumatera Barat. Ini terus alatnya kita juga desain sendiri. Namanya Koka. Koka itu gabungan kolaborasi Klinik Kopi sama Kaloka. Kalau aku pribadi pengen kopi yang lebih tebel gitu. Jadi lebih karena saya roastingnya light roast. Biasanya kan cuer gitu, soft gitu. Nah pakai slow drip jauh lebih tebel rasanya. Itu. Bikinnya jadi ngomongnya pelan-pelan gitu. Jadi nggak langsung dituang semuanya gitu. Yo bisa sih tuang semuanya bisa, cuman nanti rasa hasilnya beda banget itu. Oh rasanya beda ya. Nah kalau kan masukin seperti ini dengan yang mesin tadi bedanya tuh di titik mananya yang lebih kan itu halus sehingga lebih terasa. Nah jadi kalau manual sekarang kan ini namanya slow drip ya kan, jadi dia pelan turunnya. Nah kalau pakai mesin dia ada yang pendorong tekanan, Jadi biar lebih. keluarin semua airnya dalam sekaligus. Dan karena dia fine grind, keluarnya jadi lebih kental. Lebih kental. Ya. Dan benar kata Mas Adi tadi ya, pokoknya tiap kopi beda-beda. Bahkan satu petani beda musim biasanya beda. Jadi misal panen sekarang sama panen kemarin itu pasti beda. Karena faktornya banyak banget. Jadi ini menurutku kopi nggak bisa template sama tahun kemarin sama sekarang. Itu makanya harus jeli gitu loh. Ya, makanya waktu Joshua ikut kejuaraan dunia, riset itu. itu lumayan panjang ya untuk dapat kopi yang dipakai ya. Iya. Terus Joshua ketika waktu kejuaraan dunia itu parameternya apa sih yang bisa buat menang gitu? Apakah cara teknis pembuatan atau kualitas rasa? Semua sih. Semua sisi. Dia dihitung dari dua sisi itu ya. Ada juara ini atau Ada berbeda juara. Berbeda juara. Jadi ada satu juara yang saya ikut barista competition, lebih pakai mesin. Kalau ada juga Brewers Cup, itu lebih manual brewing. ini? Mas Yofi mungkin bisa ngicip. Ya coba kita coba ya. Ini. Wow enak ya. Ada asam-asamnya juga sih. Asam. Ya, Nah itu. Ternyata yang menarik baunya sih sebetulnya. Natural process ya? Natural proses ya. Natural Tadi proses. Mas Yofi nanya gimana sih nikmatin kopi, sebenarnya layernya biasanya orang kan akan menilai dulu baunya nyenengin atau enggak. Nah, Dari bau yang kita cium, kita dapat cerita apa aja. Ini ada sedikit gula aren, ada sedikit bau fermentasi, kayak apa ya, buah yang agak sedikit terlalu mateng. Terus kita seruput pelan-pelan, dan yang asik dari kopi itu dia beda temperatur rasa akan berubah. Bisa berubah. ah, Kalau dari prosesnya ini daerah ini kan di dingin di Solok Sumatera Barat. Daerah itu emang dingin. Nah, terus karena di situ keringnya lama, makanya dia dibawa ke bawah untuk biar dia cepat lebih kering gitu loh. kalau misalnya yang di packing seperti ini, kan ini kan dikirim nih. Biasanya tahan berapa lama? Harus habis dalam berapa lama ya? Ada yang bilang sih kalau dari sudah jadi bubuk tuh sekitar 4 bulanan katanya. 4 bulanan ya. Menurut ini ya. Tapi alhamdulillah sih selain kopi cepat itu habisnya. Wah luar biasa nih. Kalau Mas Joshua, kalau tadi kan ngomong-ngomong soal kompetisi itu kan kayaknya banyak banget nih. Saya dengar kopi Indonesia tiap kirim menang di Texas menang, terus di Thailand menang. Itu bener nggak sih cerita itu? Ya ada beberapa yang banyak kopi Indonesia tuh sebenarnya wah amazing Ini masih banget. tuh? Sekali. Tapi semua pasti tergantung dari pasca panen, dari bagaimana dia roastnya. Jadi nggak setiap tahun Nggak setiap akan tahun sama akan gitu. sama. Ya kadang-kadang emang Bisa juga yang pas lagi menyajikannya beda juga rasanya. bisa pasti beda. Beda ya. Banyak banget variabelnya. Kalau bisnis kopi ini ke depannya ya kan Indonesia sekarang kita juga lagi banyak di luar negeri ini kayak campaign dari Indonesia, kopi Indonesia luar biasa, dan ini didengar oleh teman-teman saya di luar sana banyak yang ngasih komplimen, pujian bahwa Indonesia punya kualitas kopi yang baik. Mungkin secara industrinya Mas Adi punya saran bagaimana kita mengembangkan industri kopi ini ke depan agar banyak juga devisa masuk ke Indonesia tentunya. Mungkin yang paling penting adalah kita ngobrol bareng. Saat ini kalau saya lihat Indonesia tuh lagi mabuk kopi. Kopi. Semua orang ngomongin kopi, mulai dari layer paling atas sampai paling bawah ngomongin kopi.
berbagai departemen ngomongin kopi. Tapi yang lucu adalah di antara mereka nggak ngobrol bareng. Kopi mungkin di satu titik kemarin itu dia gaya hidup. Iya. Orang minum hanya untuk kelihatan megang gelas kopi, untuk datang ke warung kopi motret. Latte artnya, terus ya udah beres. Gitu. Iya. Orang mulai belajar untuk sekarang untuk menikmati apa sih di balik larutan hitam ini yang membuat orang jatuh cinta. Iya. Sebenarnya kita butuh inovasi sih buat ginian. Artinya kalau kayak di musik mungkin kita punya teori musik, tapi setelah itu kita mengembangkan teori itu sendiri secara style kita sendiri gitu loh. Kalau nggak salah kopi juga seperti itu. Ada rules-nya, tapi basically kita bisa create lagi nggak? Create lain. Benar nggak sih? Iya. Nah teman-teman, saya sekarang ingin lihat nih bagaimana Rido menyeduh kopinya. Ini udah panas ini. Udah panas. Asik ya. Slang. Nyeduh kopi itu buat sebagian orang kayak meditasi. Yang tenang. Ya kan? Fokus. Nah. Dimin dulu sampai dia agak turun. Nah pemirsa, sekarang kita sudah mencoba kopinya teman-teman dari Slang. Rasanya seperti apa? Oke juga ya. Ini Robusta dengan Arabica digabung. Wah, makin banyak orang Indonesia mencintai kopi, juga membantu industri kopi di Indonesia. Semoga ini menjadi penyemangat untuk industri kopi Indonesia yang bisa jadi merupakan budaya yang luar biasa di negeri kita juga. Mungkin harapan mungkin dari Mas Adi mewakili untuk industri kopi Indonesia. Harapan saya simpel kok. Saya cuma berharap kopi Indonesia tuh nggak hanya harus bisa maju. Karena namanya dunia semua pasti harus bergerak maju. Tapi kita harus bisa mapan juga. Bisa mapan juga. Mapan ketika kita hanya maju dan nggak mapan. Satu titik pasti kita harus berubah. Karena sekeliling kita berubah. Moga-moga ini juga menjadi inspirasi untuk penyemangat teman-teman semua dalam industri kopi ini. Dan pemirsa, akhirnya saya Yofi Widianto dan teman-teman undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh